Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mas, Mbak ada enggak ini? Oh, ada ya, ada adik yang dari Papua, ada Mas Esan dan yang semuanya, seluruh jamaah warga Mushola Al-Barokah yang berbahagia. Tak lupa marilah kita pada malam hari ini memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sungguh Allah telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat, banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita ya. Terutama nikmat hidayah berupa iman, berupa Islam ya, dan nikmat kita sehat. Alhamdulillah kita nggak ada yang kena COVID tuh, sehat semua ya. Nah, dan tentu saja ya walaupun dalam keterbatasan ini, namun sesungguhnya kita yakin innamal usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan ya mungkin karena gara-gara ini ya pandemi ini kita jadi bisa ketemu semua di Barokah ini walaupun cuma virtual lah. Nah inilah mungkin salah satu hikmahnya ya. Dan tentu saja ya apapun kondisinya, kondisi senang, kondisi susah, kondisi kita ada ataupun tidak, nah, namun kita tetap diberikan iman dan Islam. Itu yang sangat penting ya. Ya karena dengan iman, dengan Islam inilah sesungguhnya yang akan menyelamatkan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, gitu kan. Walaupun bahkan sampai kita mati pun ya tetap ya dengan mati dalam keadaan yang Islam, karena dialah yang jalan keselamatan bagi kita. Bapak Ibu dan saudaraku yang kami hormati, alhamdulillah tidak terasa kita sudah masuk ke bulan Rajab ya. Ini tanggal berapa? 2, masuk 2. Tanggal 1 atau 2? Oh, alhamdulillah. Berarti eling ya, Nek. 2 betul. Karena ya bulan Rajab ini adalah bulan tahun kalender Hijriah, itu kan menganut Al-Qamariyah ya. Al-Qamariyah. Jadi Maghrib itu pergantiannya. Jadi sekarang sudah habis Maghrib, bahkan sudah Isya, itu berarti sudah masuk tanggal 2. Nah, alhamdulillah sudah bulan Rajab nggih. Nah, dan mungkin kita sudah sering mendengar ya, bahkan mungkin beberapa amalan tentang kegiatan bulan-bulan Rajab ini nggih. Saya coba share, nggak bisa ya PDF ya. Bentar. Saya coba share pakai HP, cuma nggak. Pak Bagus bisa di-share kayak Pak. Nah. Halo. Mohon maaf, saya coba share file. Oke, jadi saya siapin sedikit ya, paling nggak untuk nggak mau. Tolong tadi kita kirim file, Bagus. Bisa di ya. Bapak Ibu yang kami hormati, ya mungkin kita sering dengar doa ya, Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sabana wa balina Ramadhana, itu kan. Nah, ya ini mungkin hari ini kita sudah sering dengar itu ya, doa itu ya. Oke. Nah, ini ketamat bulan Rajab ya. Nah, kita ini ya. Ya, kenapa ini bulan Rajab ini kok jadi utama begitu ya? Nah, ini ada beberapa hal yang mendasarinya ya. Nah, ini dikatakan inna idatas suhuri intallahi nah asaro sahru fi kitabillahi yauma
khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun huruf. Nah, dalam surat At-Taubah dikatakan ya, nah, sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah ada 12. Ada 12 bulan. Nah, dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram itu apa? Ada bulan apa saja ya? 4 bulan haram itu bulan Muharram ya, bulan Rajab, kemudian bulan apa? Ada yang tahu bisa bantu? Ada 4 bulan haram itu bulan apa saja? Halo? Dzulqa'dah. Nah, bulan Dzulqa'dah ya. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah. Nah, ya. Ada 4 bulan itu ya. Nah, bulan Ramadan bulan haram bukan? Bukan. Ramadan itu adalah bulan yang istimewa ya. Jadi 4 bulan. Nah, di antaranya bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Nah, bulan haram itu apa? Artinya bulan yang dimuliakan, gitu kan ya. Bulan yang dimuliakan. Kan di sana itu banyak apa namanya fadilah, banyak peristiwa yang terjadi ya di bulan Rajab itu ya. Nah, apa itu peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Rajab? Nah, yang paling ini apa namanya? Timur. Nah, itu adalah peristiwa Isra Mi'raj. Punya timur. Oh, oke. Mohon maaf. Nah, adanya bulan apa Isra Mi'raj yang ini apa? Bulan Isra Mi'raj itu pada tanggal 27 Rajab gitu ya, Tiano. Nah, ini apa kemudian yang bisa kita lakukan ya ketika di bulan-bulan Rajab ini? Nah, tentu saja kita sebagai mukmin muslim yang baik tentu bagaimana bisa memanfaatkan bulan yang baik ini ya dengan kesempatan untuk beribadah sebaik-baiknya, tuh kan? Untuk yang sebesar-besarnya. Sepanek slide-nya. Ya. Ya ini bahwa Rajab ini kita 2 bulan lagi Rajab, kemudian apa Sa'ban, kemudian Syawal Ramadan ya, 2 bulan lagi akan masuk ke Ramadan tuh kan. Nah, maka ini ada kita sering dengan doa Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balina Ramadhana tuh kan. Yang artinya ya Allah anugerahkanlah keberkahan kepada kami bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan umur kami, jumpa kami dengan bulan Ramadan. Nah, sesungguhnya ini adalah apa namanya prepare ya, persiapan untuk menuju Ramadan. Nah, kenapa ya? Karena ya kita ya dalam apapun ketika kita mau sukses itu kan mesti ada persiapan. Nah, mesti ada ya toto begitu ya. Nah, termasuk karena Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa, bulan Syahrul Syam, bulan yang penuh barokah. Nah, tentu kita ingin maksimal di bulan Ramadan itu. Nah, dan itu artinya bisa kita raih manakala kita ada persiapan cukup. Nah, persiapan cukup itu dari mana ya? Ya, paling enggak ya dari bulan Rajab ini ya. Rajab ini. Nah, ini makanya ya ini masih ada kesempatan. Nah, ini prepare ibadahnya tuh kan. Tilawahnya mulai kita perbaiki ya. Ya paling enggak ya 1 bulan hatam lah kan gitu kan. Nah, dulu kita ngaji di Al-Barokah tuh kan. Ya malam itu kan. Nah, insyaallah sudah lancar semua ngajinya. Anak kita juga itu kan kita coba kita biasakan di keluarga kita untuk bisa tilawatil Quran, selesaikan. Nah,
Insya Allah kalau Rajab ini bisa selesai, nanti Sa'ban bisa lebih ringan lagi, Ramadan nanti akan ringan, kan? Akan ringan untuk bisa kita lakukan. Nah, memang ada beberapa riwayat yang mengatakan kalau doa ini kalau diambil dari hadis itu adalah hadis yang lemah, kan? Nah, bisa jadi benar, tuh kan? Doa ini mungkin dari hadis yang lemah, tuh kan? Karena ada satu perawi yang itu di sana dikatakan sebagai perawat yang lemah, yang suka lupa, tuh kan? Jadi hadis itu seperti itu ya. Nah, karena ini masalah doa, nah ini kan doa ya, dan kita kan bisa berdoa apapun ya. Nah, untuk uni fastajibukum itu kan, maka berdoalah ya padaku nanti pasti akan aku kabulkan tuh kan. Nah ini kan termasuk doa yang baik pula tuh kan. Nah misalkan kita mau mau ujian, nah, ya Allah semoga Engkau memberikan kami kemudahan untuk ujian tuh kan. Itu kan juga nggak ada hadisnya kan, kita mau ujian semoga lulus tuh kan, didoakan ya doa ini kan sama tuh kan, karena doanya yang baik insya Allah bisa kita amalkan tentang doa ini. Nah Allahumma barik lana fi rojaban wasabana wa balina Ramadan itu kan. Nah jadi karena intinya di sini ini adalah untuk kita persiapan ya, prepare untuk sukses Ramadan tuh kan. Nah, mulai dari peningkatan ubudiyahnya gitu, termasuk juga mungkin siar harian, ibadah harian kita gitu. Nah, mungkin dari tadi tilawah tadi kita contohkan, kemudian lagi sholat jamaahnya, sholat wajibnya tuh kan juga kita perbaiki, mulai kita ini mumpung masih ada kesempatan tuh kan, masih diperbolehkan jamaah di masjid, di musola kan gitu ya. Nah itu kita laksanakan, nah kita perbaiki itu kan. Nah termasuk juga nanti di Ramadan itu ada kita tiap hari kita tarawih tuh kan. Nah usahakan juga sekarang mungkin qiyamul ya sudah dibiasakan lagi kan gitu ya, sehingga nanti akan lebih enak tuh kan. Nah, dan ada beberapa orang yang bahkan puasa sunnah. Ada yang mungkin 1 sampai 9 hari itu kan, atau 10 hari itu kan, ada yang tanggal 1 dan tanggal 9. Nah, monggo silahkan tuh kan. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu tadi itu nggak ada hadisnya puasa di bulan Rajab itu. Nah, nggak ada riwayatnya begitu kan. Nah, ya bisa jadi seperti itu. Nah, namun yang perlu diingat bahwa tidak ada pula riwayat yang mengharamkan puasa di bulan Rajab kan gitu ya. Nah, bahkan puasa di hari apapun ya, kecuali hari yang diharamkan ya, ada Idul Adha, Idul Fitri, ada Tasyrik, itu kan boleh itu kan. Nah, mau di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, di bulan apa mau puasa silahkan kan itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ambil moderat saja gitu ya. Tidak kemudian lantas, oh ini enggak ada sananya, saya enggak mau puasa tuh kan. Nah, ya monggo silahkan kalau memang berkeyakinan seperti itu. Namun sesungguhnya ya puasa di bulan apapun itu baik. Nah, apalagi di bulan Rajab ini kita ya prepare tuh kan. Karena kita sudah terbiasa puasa ya. Nah, mungkin Senin Kamis, mungkin tengah bulan atau mungkin tanggal 1 tanggal 9, monggo silahkan tuh kan. Baik, semakin banyak semakin baik. Namun tetap juga dijaga adab-adabnya. Itu nanti ketika kita bulan Ramadan itu insya Allah sudah nanti akan bisa lebih maksimal kan gitu ya. Akan lebih terasa ringan kan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Semangatnya tadi semangat untuk apa? Untuk persiapan Ramadan, untuk sukses Ramadan. Nah, hari-hari ini mungkin anak-anak kita yang kelas 5, kelas kelas 6, kelas 3 SMP itu kan pada tryout ya. Pada tryout, pada les itu kan persiapan. Untuk apa? Sukses di ujian akhir tuh kan. Nah ini mau ujian akhir aja pakai prepare tuh kan. Pakai persiapan, pakai les, pakai ada mungkin tryout, ada lagi mungkin intensifikasi. Nah, ini Ramadan kita malah mau biasa-biasa aja kan gitu kan. Ini kan satu hal yang mungkin perlu kita koreksi. Nah, Ramadan ini kan satu hal yang sangat istimewa sebetulnya ya kan. Kita sangat berharap ya ketemu dengannya dan berharap kita bisa maksimal ketemu beribadah di bulannya kan gitu ya. Nah, ini sekali lagi ini adalah semangat untuk prepare persiapan untuk bulan Ramadan. Jadi semangat ibadah itu ditingkatkan. Nah,
Ini mulai bulan Rajab ini ya. Nah, kemudian next. Nah, ini kata Imam Syafi'i ya, rahimahullah, beliau berkata, nah, telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Nah, malam Jumat ya, malam hari raya Idul Adha, malam hari Idul Fitri, nah, malam pertama Rajab, nah ini ya, pertama Rajab, dan malam nisfu Sya'ban, nah ini berarti kemarin ya, nah malam pertama Rajab. Nah, terus kalau sudah lewat pertama gimana? Terus apa kita nggak jadi berdoa? Itu tetap berdoa aja kan itu ya. Itu kan malam-malam yang utama. Nah, alhamdulillah kalau kemarin pada berdoa, nah, dan sekarang pun ya, tiap saat pun juga berdoa. Nah, terutama waktu-waktu yang ijabah, tuh kan? Ya, waktu-waktu ijabah, artinya waktu ini misalkan habis sholat, itu kan termasuk waktu ijabah untuk berdoa, ya kan? Berdoa untuk orang tua kita, ya, untuk anak-anak kita, ya, untuk anak didik kita, kan gitu. Kita doakan itu saudara-saudara kita yang dimanapun berada itu kan. Nah, habis sholat. Nah, kemudian antara adzan dan iqamat. Nah, ini ya, adzan dan iqamat itu waktunya untuk berdoa baik itu kan. Nah, makanya ya ini mungkin evaluasi juga ya, mungkin kita sering ini ya ngepas datang ke masjid musola itu pas waktu iqamat itu kan berarti kan nggak ada kesempatan untuk itu berdoa antara adzan dan iqamat kan itu ya. Nah, kemudian waktu sepertiga malam yang akhir. Nah, seperti itu diantaranya. Itu kita manfaatkan kan. Dan juga mungkin waktu pagi ya sebelum matahari terbit, dan juga waktu sebelum matahari terbenam. Itu waktu yang baik untuk kita doa, untuk wirid ya, untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, ini. Kemudian selanjutnya nah, disebutkan dalam Sahih Muslim ya, ini dari Utsman bin Hakim Al-Ansari bahwa ia berkata, saya bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab. Nah, dan saat itu kami berada di bulan Rajab. Nah, maka ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dulu Rasulullah SAW pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Nah, dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan puasa. Nah, ini. Jadi intinya seolah-olah itu berpuasa terus kan gitu ya. Seolah-olah itu hampir tiap hari itu berpuasa dengan bulan Rajab ini kan. Nah, seperti itu. Nah, namun juga di lain kesempatan, di lain waktu, nah, beliau itu juga tidak berpuasa kan gitu ya. Nah, jadi apa artinya? Ya artinya bahwa ketika bulan Rajab ini ya memang itu tadi silakan berpuasa tuh kan. Nah, silakan berpuasa. Nah, karena Rasulullah SAW ini beliau pernah berpuasa ya sampai nah sepertinya beliau itu tidak pernah berbuka tuh kan. Jadi berpuasa terus kan gitu ya. Nah, seperti kayak gitu. Nah, jadi dimaksimalkan tuh kan. Adapun yang nggak bisa puasa gimana? Nah, ya nggak apa-apa ya, karena ini adalah hal sunnah ya. Semua mungkin kita juga ada kerugian karena kita tidak bisa melakukan suatu hal yang sunnah kan gitu ya. Tidak bisa melakukan satu hal yang sifatnya itu ibadah tambahan yang itu adalah pahala buat kita kan gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian selanjutnya peristiwa lagi yang ada di bulan Rajab ini adalah ya naiknya Pak bagus. Nah, ini adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW kan. Nah, ini yang peristiwa sangat masyhur ya, disepakati itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tuh kan. Sumur ulama seperti kayak gitu ya. Nah, ini ada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nah, ini ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda dia mampu mendengar, melihat. Surat Al-Isra ya ayat 1 ya. Nah, ini adalah apa namanya peristiwa Mi'raj itu kan ya, maaf Isra-nya itu kan ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan, kemudian dari Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, di peristiwa Isra Mi'raj ini adalah yang paling paling menjadi sejarah ini ajaran Islam adalah disinilah diperintahkan untuk kewajiban untuk sholat tuh kan, sholat 5 waktu. Nah, hampir semua kewajiban itu ya ada termaktub di dalam kitabullah ya. Nah, hanya satu-satunya kewajiban yang Allah itu memanggil langsung Rasulullah SAW, yaitu sholat tuh kan. Ya karena begitu pentingnya sholat ini kan gitu ya. Nah, karena ya ketika ketika sholatnya itu bagus itu kan, man aqamaha faqad aqamatin kan, dan siapa menegakkan sholat maka sesungguhnya dia menegakkan agamanya itu kan, man tarakaha man tarakatin itu kan, dan siapa itu meninggalkannya ya sesungguhnya merobohkannya itu kan sesungguhnya dia tuh bukan agamanya pula itu kan. Nah, ini karena pentingnya sholat seperti itu ya. Yaitu sampai yaitu tadi untuk sebuah kewajiban ini Rasulullah SAW itu dipanggil ya, ketemu ya, dipanggil langsung ke Sidratul Muntaha untuk menjalankan sholat ini kan. Nah, inilah mungkin satu hal yang penting ya buat kita ya. Dan mungkin juga dalam Islam itu apapun ibadah itu semua itu didasarkan ketika dalam keadaan mampu kan misalnya. Nah, kecuali sholat ini kan, misalkan zakat itu kan, zakat kan ada nisabnya itu kan, ada nisabnya dimiliki harta sekian itu kan selama 1 tahun ada nisabnya itu kan. Haji juga demikian yang mampu itu kan. Nah, namun untuk sholat ini ya semua kena kewajiban, bahkan ketika dalam keadaan yang mungkin minimal atau mungkin keadaan yang lemah pun tetap juga kewajiban sholat itu kan. Nah, selama orang tersebut masih sadar gitu kan. Nah, kalau nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa bergerak ya dengan isyarat, dengan mengedipkan mata dan seterusnya itu kan. Ya inilah sholat. Ya karena memang inilah kunci tiang agama itu ya sholat ini kan. Dan bahkan nanti yang dihisab yang pertama kali dilihat oleh Allah itu juga masalah sholatnya. Nah, karena rahimahullah semua marilah kita jadikan bulan Rajab ini bulan untuk menegakkan sholat kita itu kan. Bulan untuk menegakkan sholat kita, memperbaiki sholat kita ya. Perbaikinya gimana itu kan? Ya satu tentu saja dengan ilmu kan gitu ya. Nah, kita mencari ilmu tentang sholat ini kan gitu ya. Ya barangkali kita melakukan sholat ya. Nah, ini baru sekedar mencontoh, mewariskan dari yang dulu-dulu aja tuh kan. Kita nggak ngerti ilmunya. Nah ini mulai saat ini cobalah kita mungkin mencari dalil-dalilnya, mencari bagaimana cara sholat Rasulullah SAW itu kan. Bagaimana kita mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan bahkan termasuk sholat ini itu berdasarkan pada ilmu kan gitu ya. Nah, sehingga kita tidak mudah
menyalahkan dan juga tidak mudah untuk terkagum-kagum itu kan. Nah, ini maka berdasarkan ilmu ya. Nah ini, jadi coba kita mengilmui lagi sholat kita. Nah, dan yang kedua tentu saja mencoba memperbaiki kualitas sholat kita itu kan. Nah, kualitas gimana? Karena sholat ini adalah buat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seolah-olah kita ini menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala itu kan. Nah, ataupun kalau kita tidak menghadap ya paling enggak kita ya tentu Allah itu melihat kita gitu kan. Jadi seolah-olah seperti kayak gitu ya. Memang kita di hadapan Allah, Allah itu mengawasi kita gitu kan. Nah ini, itu coba kita perbaiki. Nah kemudian juga mungkin secara kuantitas, kualitas sekarang kuantitas. Nah barangkali ya dari sholat-sholat wajib kita ya, yang kita sering berjamaah di masjid di musola itu ya, barangkali ada cacat ya, barangkali ada mungkin ya cacat mungkin dari sisi mungkin bacaannya, mungkin pengerjaannya dan seterusnya itu kan biasanya seperti itu ya, mungkin ada cacat. Nah itulah kita ada sholat-sholat tambahan, nah sholat sunat kan gitu ya, sholat sunat. Nah kita tutup, kita kita perbaiki, kita tambah dengan sholat sunat ya, baik itu sholat rawatib ya, apapun sholat yang nawafil. Nah ada sholat lail, sholat hajat, mungkin sholat taubat ya, sholat mutlak gitu kan, ada sholat sholat tasbih kan gitu ya. Nah itu kita coba. Nah insya Allah kayak mungkin hal kusuk, mungkin hal kualitas ini juga kaitan dengan jam terbang sholat juga. Artinya semakin kita sering sholat ya, supaya kita langsung sholat itu insya Allah akan semakin kita bisa menjiwai, menikmati kan sholat itu kan itu. Nah mungkin rasanya ya istirahat itu kalau dulu para sahabat itu ya sholat tuh kan. Sholat bacanya Qur'annya tuh bagus, betul-betul diresapi. Nah itu jadi semacam habisnya itu rasa fresh kan. Nah kita kan kadang misalnya sholat malam itu kan terawih wae macane gedan rasanya wis usel banget kan, rale wis balik. Nah, karena memang betul kita belum bisa menikmatinya. Nah, ini perlu dilatih ya, perlu kita biasakan. Nah, insya Allah kalau kita sudah terbiasa seperti kayak gitu ya, insya Allah nanti kita akan bisa bisa menikmati ya tentang sholat ini ya. Ya, kalau mungkin di beberapa tempat ya, Ramadan itu ada yang tarawih itu 30 hari itu bisa khatam Al-Qur'an itu 30 juz ya. Artinya rata-rata setiap malam itu 1 juz ya. Ya coba kita ambil bukan sensasi ya, artinya kita coba. Nah, kuat enggak kita semalam itu kita qiyamul 1 juz tuh kan. Nah, insya Allah. Nah, kalau kita sudah terbiasa bisa lakukan, insya Allah nanti akan terus menikmati ya bahasa Jawanya itu tuman tuh kan. Ya karena memang iya ternyata bisa tuh kan. Waduh 1 juz kan. Wah, serapa lah ya udah sekarang kan banyak media tuh, artinya kalau nggak ada Quran gede kan bisa pakai HP atau apa tuh kan yang ada aplikasi Quran yang itu kan. Bisa sambil baca di situ kan gitu ya. Nah, karena ini sholat sunnah ya artinya kita bisa itu ya. Nah, rakaat pertama misalkan itu kan kalau misalkan ini mau 8 rakaat itu kan 8 rakaat dan 3 rakaat witir itu kan berarti kan 1 juz itu kan ada 10 lembar, ada 20 halaman ya. 20 halaman itu yang Quran Utsman itu kan sudah kan 20 halaman ya. Nah, mungkin rakaat pertama 3 halaman, itu kan. Rakaat kedua 2 halaman. Itu kan sudah dapat 5 halaman kan? Sekali set ya. Set itu berarti 2 rakaat salat kan kita dapat 5 halaman. Nah, itu dikalikan 4 kan sudah 20 halaman ya, sudah 1 juz ya. Nanti tinggal witirnya. Witir ya silahkan. Biasa kalau Rasulullah itu pakai witirnya itu surat
apa? Ala-ala nggih. Ala-ala rakaat pertama, kemudian yang kedua tuh surat apa itu? Al-Kafirun. Nah, dan surat Al-Ikhlas. Nah, kayak itu. Itu coba misalkan itu bisa dicoba diambil sensasinya. Qiyamul Lail 1 juz jadi nanti kalau diberikan kesempatan sampai ke Masjidil Haram ikut tarawih di sana atau di Nabawi ya kita bisa ikut tarawih 1 juz insyaallah. Nah, seperti kayak gitu ya. Ini perbaiki sholat kita. Nah, terutama sholat wajibnya dan juga sholat nawafil yang lainnya. Nah, mungkin itu beberapa hal yang sedikit ya paling enggak untuk meningkatkan ubudiyah kita pada bulan Rajab ini ya. Sekali lagi yang kenapa kok kita memperhatikan hal ini ya? Karena sekali lagi ini adalah kita sesungguhnya sedang prepare untuk Ramadan itu kan. Hidup-hidup kita mau sukses bulan Ramadan itu kan. Nah, sukses kan harus dipersiapkan, tidak bisa ujuk-ujuk itu kan. Nah, paling enggak kita ada waktu 2 bulan ya. Nah, untuk menuju Ramadan biar kita sukses betul-betul nanti betul-betul ketika Ramadan selesai itu kita mendapat derajat lakum la takun kan gitu ya. Derajat takwa itu kan. Tidak kaget kan gitu ya. Nah, ini kita siapkan. Nah masyaallah dengan kita menyiapkan dirinya sesungguhnya ini kita sedang melakukan kesungguhan itu kan ya. Nah, persiapan itu kan satu bentuk kesungguhan kita menyambut Ramadan kan gitu ya. Nah gitu kan. Ya apapun jenengan serius kan mesti persiapan tuh kan. Nah, mengkus kedar sak anane sak kesekele itu kan berarti ya bisa dikatakan itu sakjane ora serius tuh kan. Nah, kita tidak seperti kayak gitu kan gitu ya. Nah, kita pengen jadi orang yang serius, ya betul-betul pengen meraih kesuksesan terutama di Ramadan itu dengan sebaik-baiknya itu kan. Nah, ya, makanya ya secara mental kita siapkan ya. Mulai kita biasakan. Nah, polanya juga mungkin kita biasakan, pola puasa kan gitu kan sudah terbiasa mungkin bulan-bulan ini ya. Jika nanti kita akan terasa mungkin nyaman aja melakukan puasa di bulan Ramadan tuh kan dengan aktivitas yang normal kan gitu ya. Tidak menjadi alasan kalau kemudian puasa nanti aktivitas jadi turun itu tidak seperti kayak gitu. Nah, jangan sampai puasa itu kan ibadah ya. Nah, ibadah. Jadi kambing hitam penyebab hambatan untuk aktivitas. Ya seperti kayak gitu ya. Nah, karena sesungguhnya tugas kita hidup itu kan memang untuk beribadah kan gitu nggih. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun kan. Tidak untuk ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, itu kan padaku pada Allah gitu kan. Nah, manakala kok ini kita sedang beribadah itu kan kok dianggap mengganggu aktivitas itu kan loh ini kita mau apa kan gitu sebenarnya. Nah, untuk hal seperti kayak gitu, nah ya tentu saja ini perlu kita latih ya. Kita latih tentang kesiapan-kesiapan itu. Ya secara mental, secara ilmu juga, secara fisik juga, nah dan juga persiapan yang lainnya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya mungkin dari sedikit ini semoga dapat memberikan manfaat ya. Tentu kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak Gembong telah memberikan pengajian pertama kali lewat media ini. Mudah-mudahan Bapak-Bapak Ibu-nya dapat mengambil intisarinya di mana kita diberikan satu ilmu persiapan untuk menuju pada bulan Ramadan. Ya, ini ada bulan Rajab dan Sya'ban ya. Untuk menuju ke sana, mudah-mudahan persiapan ataupun kita menghadapi Ramadan betul-betul kita sudah siap. Kita melatih untuk sholat malamnya, baca Qur'annya dan lain sebagainya.
Saya kira itu sebagai intinya. Dan selanjutnya mungkin ada komentar ataupun tadi saya lupa ya sambutan dari Bapak Saryono. Untuk itu pada Pak Saryono kami persilakan untuk memberikan sambutan. Ini saya lupa tadi. Monggo Pak Saryono. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terdengar belum suaranya, Pak? Ya, jelas. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang telah dikaruniakan sehingga pada malam hari ini kita diberi kesempatan bisa menyatu dalam pengajian secara virtual ini yang untuk pertama kalinya kita laksanakan pada malam ini. Selanjutnya tidak lupa salawat dan salam semoga ditempatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya terlebih nanti pada yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara semua, sama musalah barokah yang saya hormati. Mungkin saya di sini matur mewakili atas nama pengurus atau takmir musalah barokah. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu Saudara semua, juga pada pihak-pihak yang telah mendukung sehingga bisa terlaksananya acara pada malam hari ini dengan baik. Untuk pengajian secara virtual ini memang satu usaha kita ya, di mana pengajian lapangan ini tiap malam Ahad pagi telah beberapa tahun ya, mungkin 3 tahun atau berapa setelah berjalan. Namun karena adanya pandemi COVID ya, ini tidak bisa terlaksana seperti biasa ya, dikarenakan kita mengutamakan mengambil manfaat dan mencegah madorot ya, kita utamakan mencegah madorotnya. Nah, itu secara kaidah fikih mungkin lebih diutamakan itu ya, sehingga acara tidak kita laksanakan, dan alhamdulillah kita mendapatkan solusi pada malam hari ini bisa kita langsungkan kembali secara virtual. Sangat bahagia sekali ya, semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan semoga ini nanti bisa kita selenggarakan secara rutin ya. Mungkin nanti untuk narasumber bisa bergantian dari bapak-bapak atau ibu-ibu di jamaah musalah barokah ini, untuk karena memang selama ini ya kita cuma istilahnya ngaji bersama ya, dari kita untuk kita ya, tidak mendatangkan ustadz dari luar. Tapi untuk kali ini mungkin karena kita jangkauannya lebih luas, nanti bisa melibatkan jamaah kita yang ada di luar daerah. Mungkin nanti Mas Eri atau Pak Dianto dan sebagainya itu nanti juga bisa kita suni paring pengawasan ya, untuk nambah ilmu, untuk nambah amal bagi kita semua, sehingga kita nanti bisa termasuk orang-orang yang memiliki persiapan amal bagi kita semua untuk nanti bekal di hari akhir. Bapak Ibu yang kami hormati,
barangkali sedikit ini yang bisa saya sampaikan mungkin sebagai pembukaan karena bagi awal kita pertama kali mengadakan pengajian secara virtual. Mungkin nanti untuk selanjutnya mungkin tidak perlu sambutan tiap pengajian ya, karena ini baru awal saja sehingga bisa menjadikan maklum bagi kita semua untuk pelaksanaan pengajian ini. Kenapa kita ya baru bisa melaksanakan pada malam hari ini karena ya mungkin ini merupakan satu gagasan dari kemarin Pak Gimbong dan kawan-kawan ya untuk diadakan kajian secara virtual dan alhamdulillah bisa terlaksana pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian dari saya dan mungkin dari pelaksanaan pengajian lapanan malam hari ini secara virtual ini ada kekurangannya, saya mohon maaf dan mungkin nanti bisa diperbaiki lebih baik lagi. Mungkin ada usulan-usulan ataupun saran kaitannya dengan pelaksanaan secara virtual ini mungkin nanti bisa disampaikan di akhir acara ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Saryono selaku Ketua Takmir Mushola Barokah Karang. Yang telah berikan sambutannya, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Untuk berikutnya barangkali ada ulasan ataupun komentar dari Bapak Ibu semuanya. Kami persilahkan, monggo. Siapa yang mau berkomentar? Ada nggak? Pak Haji Wahyu Wibowo atau Pak Bagus, monggo. Ada komentar? Betul. Pak Purnomo bisa juga boleh. Pak Purnomo, Pak Wahyu, Bagus. Untuk informasi juga ini persis tahun ya, pengajian terakhir itu kita adakan pengajian Ahad Wage itu pada tanggal 29 Februari 2020. Ini yang ngisi penjemput Bapak Purnomo. Persis 1 tahun. Monggo, yang lain mau kasih informasi? Kasih tahun ternyata. Ya, setahun, Pak. Bentar lagi ada yang ulang tahun. Monggo. Corona. Apa? Siapa itu? Corona mau ulang tahun nih. Corona ulang tahun. Enggak mau. Ntar awet, panjang umur dia. Monggo, ada lagi yang lain? Bapak Pastio, Ibu. Untuk kegiatan Ramadan bisa kita bicarakan sekarang atau nanti mungkin ada persiapan enggak? Kegiatan Ramadan. Tarawihnya masih bisa, masih boleh ya? Udah boleh ya? Ahad laginya itu masih satu lagi nih sebelum Ramadan sepertinya. Oh ya itu. Kira-kira tanggal berapa? Oh, Mas. Coba tanggalannya. Tanggal 21, Pak. 2020. Tanggal 20. 21. Ya. Situ Kliwon minggu iki. Oke, mangke kita berdaya ngisi, Pak. Tendean. Pak Bagus atau Pak Wahyu, monggo. Dipun siapakan nih prepare untuk pengajian. Intinya pengajiannya ya persiapan. Ada link dari sekarang kan sudah Ramadan ya, persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan.
nanti lebih detail lagi di bulan Maret ya. Itu untuk teknis-teknisnya di bulan Ramadan harus bagaimana, ini lebih detail lagi, termasuk kegiatannya apakah bisa kita jamaah di situ atau enggak di musola seperti biasa. Gitu Pak Nono. Oke, Dari Pak Jerry mungkin barangkali besok. Pak Bung. Ada Pak Jerry pagi. Oh, ini Pak Eri kok orang gabung ya malam ini ya? Lali Pak Eri paling. Nggak ada ya? Lali. Ada Bu yang hadir ini siapa Siti. nih? Bentar. Iya, yang hadir siapa yang hadir gitu? Yang hadir Mas Danto. Ada Mbak Ika. Mbak Ika, Pak Mas Ihsan, Mas Udin, Mbak Siti, lagi Pak Nono, Bleis. ada ya? Bleis. Oke. Boleh ada apa? Yang hadir siapa yang hadir gitu? Boleh lihat sendiri Pak. Bukannya Om Eri. Maksud aku ya Rak. Oh anu ya, Mas Dinta ya. Pak gitu. Dinta. Ada apa? Dinta kata. Oh iya. Ya. Cukup barangkali ada lagi yang lain mungkin. Monggo yang untuk yang akan datang silakan urutannya. Ya. Indramayu. Mas Bagus ya, Pak boleh. Bagus. Indramayu. Ngapa Pak? Gonku ora muni. Kalau urutannya sih siapa aja saya kira ya. Pak dosen, Pak Eri, Pak Haji Eri. Nah, Eri bisa nanti. Kalau dihubungi nanti ya Bapak apa? Lagi. pakai tomlan gitu. Lah, 5 turun nih. Kayak ketok. Om Eri. Kemudian tadi jebul belum ada di grup Al Barokah, jadi yo nggak tahu. Oh, nomornya Siapa? anu ya. Ganti ya. Pak Triman. Ada telepon ya Pak. Oh Pak Trimanto nggak ada. Pak Maranto nggak punya Pak Maranto. Yo, Ini punya. Mas anyar iki ana Bu Wini, ana Triman Mas iki. Oh, oke ini ono. Ini ngomongin Marianto. Ning nembe nang lebake ya. Oh nembe. Oke. Jadi ke depan tolong yang punya link teman-teman Apa sing ini, Pak? dimasukkan ke grup ini. Nek Pak. pakai apa? WhatsApp conference. WhatsApp conference. Belum pernah dipakai ya? Yang sudah pernah diceritakan. Oke, cukup untuk lain-lain. Kalau dianggap cukup, mari kita tutup dulu pertemuan kita. Nanti bisa habis itu kita ngobrol sebentar. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya, saya kira pengajian pertama untuk malam hari ini, pengajian virtual yang diisi oleh Bapak Haji Kimpong Cahyono, telah
telah dianggap cukup. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa berjalan dengan baik lagi, Amin. lebih kompak, lebih banyak lagi Amin. partisipannya untuk bergabung di pertemuan ini. Amin. Marilah kita itu pertemuan pada malam hari dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya selaku pembawa acara, apabila banyak kekurangannya, mohon maaf dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Bagus. Monggo Mas Bagus.